Apa sih tandem nursing itu? Buat yang belum tahu, boleh simak video berikut sampai habis. Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin tandem nursing atau menyusui dua anak sekaligus. Jadi bisa kita menyusui kakak karena mungkin belum disapi dan menyusui adik. Nah, kalau misalnya kalian penasaran pada saat hamil boleh nggak sih kita tetap menyusui? Kalian bisa tonton videonya karena aku memang sudah bikin video itu. Kalian bisa klik link yang ada di atas ini. Nah, tandem nursing ini memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan bonding antara kakak dengan adik, membantu supaya kakak ini bisa menerapkan batasan-batasan. Karena saat kita tandem nursing, kita bisa kasih tahu kalau kakak mungkin menyusunya setelah adik selesai menyusu atau mungkin menyusunya bareng. Jadi sekalian mengajarkan anak untuk berbagi. Kemudian tandem nursing ini juga bisa membantu mengatasi beberapa permasalahan ASI. Misalnya ASInya terlalu banyak, atau misalnya ada bendungan ASI atau mastitis, kita bisa meminta kakak untuk menyusu sehingga membantu mengurangi sumbatan yang ada pada payudara. Dan tentunya tandem nursing ini karena si kakak jadi sering bersama dengan adik, maka juga bisa mengurangi sibling rivalry atau misalnya ketidakakuran antara kakak dengan adik. Nah, mungkin ada sebagian dari ibu-ibu yang merasa takut ASInya kurang kalau misalnya si adik ini dan kakak menyusu secara bersamaan. Sebenarnya kalau kita belajar lagi tentang produksi ASI yang diproduksi berdasarkan supply and demand, maka tentunya hal ini tidak perlu ditakutkan karena semakin banyak ASI yang dikeluarkan, semakin sering anak-anak kita menyusu, maka produksi ASInya pun juga akan meningkat. Tetapi tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya tandem nursing ini bisa berhasil tanpa drama. Yang pertama adalah utamakan si adik daripada si kakak. Jadi kita tahu ya, yang namanya bayi baru lahir tentu saja dia kebutuhan nutrisinya hanya bisa dipenuhi dari ASI saja. Sedangkan si kakak mungkin sudah mengkonsumsi MPASI atau malah makanan keluarga, jadi ASInya hanya sampingan saja. Karena itu tetap nomor satu adalah adik. Jadi kakak kita kasih tahu kalau dia menyusunya mungkin setelah adik selesai menyusu. Jadi pokoknya yang kita utamakan adalah si adiknya. Kebutuhan ASInya si adik yang penting tercukupi terlebih dahulu, baru si kakak. Karena seperti yang aku sebutkan tadi, bukan karena kita mau pilih kasih ya, tetapi karena si kakak ini sudah bisa memperoleh asupan nutrisi dari makanan yang lain. Jadi tidak cuma ASI aja. Yang kedua, karena tentu saja kita membutuhkan energi yang cukup banyak dan juga supaya tubuh kita memproduksi ASI yang berkualitas, maka tentu saja pastikan kebutuhan cairan dan makanan kita tercukupi. Jadi seperti kita ketahui, ketika kita menyusui, kita membakar ekstra 500 kalori. Jadi tentu saja kita usahakan makan yang kuantitas dan kualitasnya bisa mencukupi kebutuhan kita. Dan karena ASI ini juga bentuknya cair dan terbuat dari air, maka jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Silahkan konsumsi 2-3 liter air per hari. Yang selanjutnya adalah silahkan cukup istirahat. Tentunya menyusui dan mengasuh dua orang anak itu tentu akan terasa lebih melelahkan ya, daripada kalau misalnya kita cuma punya anak satu aja gitu. Jadi sangat penting ibu-ibu untuk tetap menjaga supaya tubuhnya ini tetap fit. Jadi silahkan tetap istirahat yang cukup, jaga kewarasannya dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan sehingga tidak terlalu sepaneng dan tidak terlalu stres. Jadi tetap me time dan istirahat itu sangat penting ketika ibu-ibu menyusui, terlebih lagi menyusui dua orang anak, karena tentu energi yang dibutuhkan, energi yang dikeluarkan itu lebih besar dibandingkan kalau cuman mengurus satu anak saja gitu. Syukur-syukur bisa minta bantuan ke suaminya untuk bantu menjaga si kakak gitu ya, kalau misalnya si adiknya baru rewel, supaya kita energinya tidak terlalu terkuras habis. Selanjutnya adalah mengetahui kapasitas dan kemampuan diri. Jadi seperti kita tahu, menyusui satu orang anak aja kadang-kadang si ibu sudah merasa lelah dan merasa stres gitu ya. Apalagi kalau menyusui dua orang anak. Nah, di sini jangan terlalu memaksakan diri. Kalau dirasa menyusui dua orang anak ini memang terlalu melelahkan, bahkan kalau misalnya kita sudah melakukan poin yang ketiga tadi, sudah istirahat cukup, sudah makan yang baik, itu sudah meminta bantuan, tapi kita tetap merasa stres, merasa sepaneng terus, merasa kelelahan terus. Nah, sebaiknya kita juga paham akan kondisi kita gitu. Jadi sadar diri pada kemampuan kita sendiri. Jadi jangan terlalu memaksakan diri. Kalau dirasa memang belum mampu, ya sebaiknya tidak melakukan tandem nursing. Jadi mungkin kakaknya bisa disapi. Kalau kalian juga pengen tahu tips menyapih tanpa dusta dan tanpa drama, aku juga pernah bikin videonya. Kalian tinggal klik aja link yang ada di atas ini.
Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting adalah selalu pantau tumbuh kembang anak dan konsultasi ke dokter. Jadi karena kita menyusui 2 orang anak, tentu kita juga harus memantau pertumbuhan dua-duanya. Jangan sampai karena mungkin kita kelelahan, stres, atau makan dan minumnya kurang, akhirnya ASI kita juga jadi kurang berkualitas, terus ke adik dan ke kakaknya juga jadi kurang, dan akhirnya tumbuh kembangnya jadi terganggu gitu. Jadi sebaiknya tetap memantau tumbuh kembang si kakak dan si adik, dan kalau misalnya memang dirasa tumbuh kembangnya itu kurang atau tidak sesuai dengan usianya, segera konsultasikan ke dokter. Jadi pada intinya adalah menyusui 2 orang anak atau tandem nursing itu boleh, memiliki banyak manfaat juga, tapi bukan sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan. Kalau misalnya kita sanggup untuk melakukan, ya monggo dilakukan. Kalau tidak sanggup, ya tidak apa-apa, karena kakak juga sudah bisa memperoleh nutrisi dari makanan lain selain ASI. Semangat mengasihi, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!